Selamat malam, sahabat Super Indonesia dimanapun Anda berada, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa kembali menemani Anda. Mudah-mudahan dalam kondisi yang menyenangkan bersama orang-orang yang paling Anda cintai dan juga tentunya Anda dalam keadaan yang super. Saya ingin menyapa dulu untuk sahabat Super yang ada di studio Metro TV. Selamat malam, apa kabar Bapak Ibu? Super, terima kasih. Kesempatan kali ini sangat spesial karena kita berbicara mungkin menjadi sebuah hal yang mengganggu Anda, yaitu kegalauan. Di program kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai muda dan galau. Seperti apa? Kita panggilkan sama-sama Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita berbicara mengenai topik yang paling sesuai untuk jiwa-jiwa muda. Karena ada yang mengirim email ke saya, Pak Mario sekarang sedang musim galau. Setelah musim durian, mungkin itu musim galau. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, galau itu wilayah orang muda. Saya malah heran sekali kalau ada anak muda tidak galau. Gitu? Yang tidak boleh dalam kegalauan itu adalah kegalauan yang berlanjut. Karena itu bukan sifat asli hati. Hati itu sifat aslinya adalah meyakin, meragu, menjelas, menghilang dari kejelasan. Itu sebabnya kita bicarakan hari ini mengenai muda dan galau dan bagaimana kita mengambil kekuatan, keuntungan dari kegalauan itu agar kita segera menjadi pribadi yang berhasil semudah mungkin. Itu. Kalimat pembuka sudah diucapkan oleh Pak Mario. Sekarang saya mungkin akan memulai dari pertanyaan mengenai usia, Pak. Kalau kita bicara mengenai galau, adalah mereka-mereka yang masih muda. Tapi ada juga saya rasa, atau saya mungkin melihat beberapa orang yang sudah tidak terlalu muda lagi, kalau tidak mau dibilang tua, yang ternyata masih galau, Pak. Ya. Apakah ada orang tua yang galau? Ada. Hanya patokannya begini, bahwa kegalauan adalah tanda pertumbuhan bagi orang muda, tapi tanda mandek bagi orang tua. Jadi orang tua harus berhati-hati kalau galau, berarti kemampuannya tidak sesuai dengan beban hidupnya. Itu yang galau. Nah, anak muda wajar kan, karena anak muda itu problemnya adalah ketidakjelasan, ketidakpastian, belum damainya dengan kesalahan di masa lalu kebiasaan menggunakan kesalahan masa lalu sebagai penduga kebaikan masa depan. Nah, kalau kita menggunakan kesalahan masa lalu sebagai penentu kebaikan di masa depan, maka orang ini tidak mungkin berbahagia karena hidup di masa lalu dengan badan hidup di masa kini. Bisa dibayangkan orang yang hidup bersamanya sekarang. Jadi sahabat-sahabat saya yang super, ingat bahwa muda, galau itu wajar dan Anda tidak akan pernah kehilangan kualitas itu sampai Anda menjadi orang yang mapan. Lalu kegalauan digunakan sebagai tanda untuk memperingatkan bahwa kemampuan kita telah mencapai batasnya. Dalam pelayanan publik sebesar Golden Ways ini, saya mencapai batas-batas kemampuan dari waktu ke waktu. Ditandai dengan kegalauan. Dan itu perintah untuk segera menghadap kepada Tuhan, meminta kekuatan lebih. Jadi, bagi yang muda, kalau galau itu perintah untuk mendapatkan kejelasan. Bagi yang tua, perintah untuk menambahkan kemampuan. Itu. Terima kasih. Satu pertanyaan sudah saya berikan kepada Pak Mario. Mudah-mudahan juga Anda yang menyaksikan program ini lewat televisi Anda juga bisa sempat bertanya ke sini. Tapi saya akan berikan dulu kesempatan untuk bertanya kepada sahabat super yang berada di studio. Siapa yang ingin bertanya? Iya, baik, silakan. Yang ada di belakang. Ya. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Perkenalkan saya Manggar dari Karawang. Ya, Ya ingin
Yang ingin saya tanyakan di sini adalah kegalauan mengenai karir. Saat ini kita sudah memiliki pekerjaan yang bisa dikatakan sudah jelas. Dengan berjalannya waktu dan dengan bertambahnya kompetensi yang kita miliki, disinilah timbul kesempatan kita untuk memperoleh karir yang baru, yang belum jelas seperti karir yang sekarang. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, apakah kita tetap di karir yang sekarang atau kita pindah ke karir yang baru yang itu belum jelas seperti karir yang sekarang? Terima kasih Pak Mario. Ada saya tuliskan satu kata di sini, yang ini adalah sebab dari banyak kegalauan, yaitu salah berharap. Tidak berharap kepada Tuhan, tapi berharap kepada pekerjaan. Mengalihkan harapan dari pemberi rezeki kepada organisasi. Nah, yuk kita murnikan dulu bahwa selalu ada rezeki dimanapun Anda berada. Biasanya rezeki ini kalau dari waktu, itu malam hari atau siang hari? Biasanya. Siang hari, karena memang malam diciptakan bagi kita untuk beristirahat, kecuali orang-orang yang memang bertugas malam hari. Nah, banyak orang dengan pengertian itu berharap hanya di satu tempat, walaupun dia disiksa dalam perendahan. Tidak mengeluarkan dirinya ke tempat-tempat yang menghormatinya. Jadi, karir itu bukan pekerjaan, bukan tempat, bukan organisasi. Karir is within you. Kalau Anda pantas dibayar mahal, Anda pantas dibayar mahal dimanapun. Apabila Anda pribadi yang diterima, Anda diterima dimanapun. Banyak orang membatasi kehebatan dirinya dengan pendapat kecil mengenai dirinya. Maka orang-orang yang mau sembuh dari penyakit galau harus belajar menghormati dirinya. Look at yourself sebagai pemimpin masa depan. Look at yourself as a leader sebagai orang yang mampu. Sekarang muda dan tidak dihormati itu wajar. Karena semua orang menganggap hanya yang tua yang berhasil, hanya yang sudah kaya yang berhasil. Tapi muda yang mengubah dunia selalu disepelekan waktu muda. Tapi katakan, lihat saya nanti. Itu. Super sekali Pak Mario. Lihat saya nanti, kalau saya akan meminta kepada Anda tetap bersama kami sampai nanti. Segera kami akan kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Way.